Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh, perahu roh harta karun kelas menengah ini, aku akan mengambilnya. Keluar, ah. Dengan ratapan membunuh babi, Cao Bin mengambil telinga yang patah di tanah dengan tangan kanannya yang berlumuran darah. Tubuhnya meringkuk menjadi bola dan berguling ke bawah menuju bagian bawah gunung abadi Changling seolah-olah itu adalah batu meriam. Kakak senior Tan, sungguh melegakan. Dan Yu dan yang lainnya tertawa memang, dari sudut pandang mereka, seorang murid Vena senjata, di wilayah mereka sendiri untuk mempermalukan diri mereka sendiri dan orang lain, orang-orang seperti itu harus dipukuli sampai mati. Tan Yun turun dari perahu roh dan berjalan menuju Zhongwu Xiao yang pucat, nadanya lembut, Xiao, apakah kamu takut? Zhongwu Xiao maju ke depan dan bersandar di pelukan Tan Yun, matanya yang indah memancarkan kekhawatiran yang dalam, tidak. Hanya saja Tan Yun, Cao Bin adalah murid favorit tetua kelima, sekarang setelah dia kembali seperti ini, tetua kelima dan tuanku akan marah, dan aku khawatir mereka akan berurusan denganmu. Bodoh, jangan khawatir. Tan Yun melingkarkan lengannya di pinggang Zhongwu Xiao dan berkata dengan nada sombong, keturunan dan persenjataan secara nyata tidak cocok satu sama lain. Selain itu, Cao Bin telah berkomplot melawanmu, dan dia telah mempermalukan murid-murid kebun obatku dengan berbicara, keluar, dan dia telah bergerak untuk membunuhku. Orang ini tidak terbunuh hari ini, hidupnya beruntung. Di masa depan, jika dia tidak menahan, aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Adapun tuanmu dan tetua kelima, aku tidak peduli dengan dua musuh mereka lagi. Tan Yun berbicara dengan keras, menundukkan kepalanya dan mencium kening Zhongwu Xiao, berkata, Xiao, angkat kepalamu dan lihat aku. Zhongwu Xiao mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan bingung. Xiao, ingat, aku tidak peduli berapa banyak musuh yang kumiliki, aku hanya peduli padamu tidak diganggu, aku hanya peduli padamu. Suara Tan Yun setegas besi, belum lagi hanya tetua kelima. Bahkan jika aku menjadi musuh dunia untukmu, aku akan bersedia melakukannya. Ungkapan, aku hanya peduli padamu, untukmu, aku rela menjadi musuh dunia, membuat Zhongwu Xiao, di antara napas, matanya yang indah dipenuhi air mata. Xiao, kamu harus percaya padaku, tidak peduli musuh apa, kesulitan apapun yang bisa aku hadapi. Tan Yun dengan lembut menangkup pipi Zhongwu Xiao, wajah tampan, dibanjiri senyum menawan, kamu harus percaya bahwa kekasihmu, tidak akan pernah jatuh, kamu hanya perlu hidup bahagia, jangan khawatir tentang sisanya. Kalau tidak, aku akan menyalahkan diriku sendiri ketika melihatmu mengkhawatirkanku. Zhongwu Xiao meneteskan air mata, memeluk Tan Yun dengan erat. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun, diam-diam berpikir dan merasa, tidak heran, adik perempuan Zhongwu sangat setia padanya, meremehkan pelamar yang tak terhitung jumlahnya dari Vena senjata, sepertinya dia tahu beberapa rahasia Tan Yun. Dia sudah lama tahu bahwa Tan Yun bukanlah jiwa yang boros, tetapi seorang jenius di antara para jenius. Mungkin, dia juga tahu beberapa rahasia Tan Yun dan tahu bahwa Tan Yun adalah master senjata hebat. Tan Yun memeluk Zhongwu Xiao dan bercanda, jangan menangis, lihat dirimu, kamu telah berubah menjadi wajah bunga kecil. Kau mengolok-olokku, aku akan mengabaikanmu. Zhongwu Xiao menangis dan meninju dada Tan Yun dengan sepasang tinju merah muda. Tiba-tiba, tinjunya melayang di udara dan dia tampak sedih dan berkata, Tan Yun, apakah saudarimu akan marah padaku? Jangan khawatir, aku akan berbicara dengannya di tempat Meng Yu, aku akan memberitahunya tentang kita, tentang apa yang terjadi. Tan Yun berkata dengan suara lembut. Tan Yun, aku takut dia tidak akan menerimaku. Zhongwu Xiao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara kecil. Jangan khawatir, dia akan melakukannya. Tan Yun berkata dengan emosi dan ketulusan, aku, Tan Yun, akan baik padamu dan Meng Yu selama sisa hidupku, dan tidak akan pernah pergi. Kakak seniormu, Meng Yu. Alis Gongsun Ruoxi dirajut, diam-diam berkata, mungkinkah Mu Meng Yu, murid tertutup dari, kepala garis keturunan jiwa binatang, juga kekasih Tan Yun. Berselingkuh. Gongsun Ruoxi merasakan iritasi yang tak dapat dijelaskan jauh di dalam hatinya karena suatu alasan. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia sembah ternyata memiliki 2 dari 13 wanita tercantuk di sekte dalam. Zhongwu Xiao memandang Tan Yun dengan kasih sayang, gigi kerangnya terbuka dengan ringan, aku percaya padamu, dalam semua yang kamu katakan. Zhongwu Xiao tersenyum dan menarik Tan Yun ke Gongsun Ruoxi, tersenyum, Tan Yun, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Gongsun Ruoxi, dia adalah kakak perempuan saya. Tidak hanya dia murid pribadi tuanku, dia juga salah satu dari 13 wanita tercantuk di sekte dalam. Juga, dia biasanya menjagaku. Setelah mendengar itu, Tan Yun dengan sopan dan menangkupkan tinjunya,
Terima kasih, kakak senior Gongsun, karena telah menjaga Xiao. Tidak perlu sopan. Tanpa menunjukkan wajahnya, Gongsun Ruisi berkata, Tan Yun, aku melihatmu terlihat familiar, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Tidak, Tan Yun berkata dengan tegas. Oh, Gongsun Ruosi tersenyum, lalu berhenti berbicara, terlihat agak terganggu, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Xiao, ayo pergi dan duduk di gunung abadiku. Tan Yun tersenyum tipis. Zhongwu Xiao mengguncang jangkriknya sedikit dan berkata dengan tatapan enggan, Tan Yun, aku telah pergi dari Vena Senjata selama setengah bulan, dan dalam setengah bulan lagi, aku akan menemani tuanku ke Sekte Abadi-Abadi, untuk bergegas kembali sekarang, guru sudah lama tidak melihat saya, dia pasti mencari saya. Baik, Tan Yun agak tersesat, melihat Zhongwu Xiao yang menawan, dia ingin melakukan pemanasan dengannya, tetapi dia tidak berharap untuk berpisah setelah pertemuan ini. Zhongwu Xiao melihat ekspresi Tan Yun di matanya, dia menggigit bibirnya yang merah terang, lalu dia berdiri berjinjit, di samping telinga Tan Yun, suaranya setipis sutra, aku akan menemanimu dengan benar lain kali. Tan Yun sedikit apatis dan tertawa, oke, sampai jumpa. Tidak perlu, aku akan kembali dengan kakak perempuan. Zhongwu Xiao dengan cemas berkata, selain itu, kamu menyakiti Cao Bin, jika kamu mengirimku ke pembuluh darah senjata dan menabrak tetua kelima lalu apa yang bisa kita lakukan? Tan Yun baru saja berbicara, Zhongwu Xiao, sambil menyelesaikan jubah Tan Yun, berkata, jika Anda tidak ingin saya khawatir, Anda harus berjanji untuk tidak mengirim saya, tidak perlu terlalu jauh dari sentuhan. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirimmu ke gerbang gunung dan puls. Tan Yun tersenyum, melihat kembali ke Dan Yu, menunjuk ke perahu roh di tanah, dan berkata, ini adalah perahu roh senjata harta karun kelas menengah, mulai sekarang, itu adalah sesuatu yang umum di Taman Obat Gunung Roh. Perahu roh akan disimpan oleh Dan Yu. Mendengar kata-kata ini, para murid menjadi bersemangat, terutama Dan Yu, yang menganggukkan kepalanya berulang kali. Setelah mengatur semuanya, cincin Qiankun Tan Yun menyala dan perahu roh harta karun kelas atas muncul dari udara tipis di depannya. Perahu roh ini diperoleh Tan Yun ketika dia membunuh Pang Xiyuan, tapi tentu saja dia sudah menghapus nafas Pang Xiyuan saat memurnikan embrio pedang di pagoda lantai 108. Ah gelombang, Zhongwu Xiao mengeluarkan tangisan lembut, tapi, tersapu ke perahu roh dengan Tan Yun di tangannya. Gongsun Ruosi tersenyum tipis, roknya melambung dan dia menyapu perahu roh sebagai bayangan. Segera, perahu roh bergegas ke langit dan menghilang di langit di atas gunung abadi Changling. Itu terbang menuju gerbang gunung, yang jaraknya lebih dari 60.000 mil. Saat dia terbang menjauh dari gunung abadi Changling, Tan Yun melihat ke puncak dan menemukan bahwa tidak ada bendera di atasnya. Tampaknya baru-baru ini Sen Subing, tidak ada masalah untuk menemukan dirinya. Setelah perahu roh terbang jauh, Dan Yu dan murid-murid lainnya, yang duduk di atas perahu roh dengan semangat tinggi, mulai menyombongkan diri. Lihat, kita semua memiliki perahu roh senjata harta karun kelas menengah untuk menggantikan kita. Jika kamu melihat seluruh murid dan Fein, kurasa tidak banyak orang yang memilikinya, kan? Itu dia. Oh ya Dan Yu, barusan aku dengarkan. Mu Mengyu juga mikirin ipar kita juga. Sepertinya. Jelas, sepertinya itu kakak ipar. Oh. Itu benar, itu saudara ipar kedua adalah saudara perempuan Zhongwu Xi. Kakak Tan luar biasa, pintu bagian dalam 13 wanita cantik, sudah 2 saudara ipar kita, jika Anda mengambil semua 13, itu luar biasa. Puff, apakah kamu ingin mati sialan? Ini didengar oleh kepala suku, kamu mati, tidak masalah, jangan seret kami. Itu benar, kepala kita juga salah satu dari 13 wanita cantik, dasar camilan panjang, jangan katakan itu di masa depan. Beberapa saat kemudian, Luo Fan, pedang kekaisaran Song Hong terbang turun di Gunung Abadi Changling, meminta banteng Tan Yun untuk pergi. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Tan Yun memalsukan kematiannya, 2 orang di depan makam Tan Yun, dengan tulus menyembah Tan Yun, Dan Yu dan orang lain cukup baik kepada 2 orang itu, mereka memberitahu 2 orang itu, Tan Yun mengirimnya kakak ipar kedua untuk pergi. Keduanya mengetahui setelah mempertanyakan bahwa Tan Yun sebenarnya memiliki 2 pasangan Taois yang cantik. Keberuntungan yang menggerahkan melawan rintangan. Luo Fan dan Song Hong saling memandang dan tertawa. Ketika Dan Yu kemudian memberitahu mereka bahwa Tan Yun baru saja dengan mudah memusnahkan Cao Bin, yang berada di peringkat 180 di peringkat naga, mereka terkejut dan sangat terkesan. Mereka diam-diam berpikir, sekarang mereka jelas bukan lawan Tan Yun. 3 jam kemudian, pada awal jam Sen, matahari berada di barat. Perahu roh itu melayang di atas gerbang gunung dan puls. Zhongwu Xiao memandang Tan Yun dengan enggan, perjalanan ke Sekte Abadi-Abadi, saya mendengar tuanku berkata, kecepatan perahu roh artefak Sein kelas atas, tetapi juga untuk terbang 2 bulan.
Setelah tiba di Sekte Abadi-Abadi, akan ada kompetisi senjata, dan, jimat dan formasi selama 3 bulan. Ini akan memakan waktu 2 bulan lagi untuk kembali setelah akhir. Tan Yun menungguku kembali, aku akan datang kepadamu. Tan Yun menekuk jari telunjuknya dan dengan lembut menggores hidung Zhong Wuxiao yang tenang dan centil dan berkata, jangan khawatir, setelah setengah bulan, aku akan menemukan cara untuk pergi ke Sekte Abadi-Abadi juga, pada saat itu, kita akan bepergian bersama lagi. Begitukah? Bagus sekali. Zhong Wuxiao tersenyum seperti bunga, lalu, dengan ekspresi muram, tapi saudarimu masih memiliki 20 hari lagi sebelum dia keluar dari bea cukai, dalam hal ini, kamu tidak akan bisa melihatnya. Memikirkan Mu Mengyu, mata Tan Yunsing dipenuhi dengan cinta dan kekaguman, tidak apa-apa, kemudian setelah Sekte Abadi-Abadi kembali, kita akan pergi menemukannya bersama. Bagus. Zhong Wuxiao mengangguk, Tan Yun, kakak perempuan dan aku akan pergi duluan, sampai jumpa setengah bulan lagi. Tan Yun menginjak pedang terbangnya dan menyapu perahu roh, berkata, Xiao, perahu roh ini adalah senjata harta karun kelas atas untukmu. Tatapan Zhong Wuxiao khawatir, saya mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda di Dan Fein, Anda telah menyinggung begitu banyak orang sekarang, simpan perahu roh, jika Anda bertemu musuh atau melarikan diri. Tan Yun memikirkan kecepatan singa ilahi naga emas, sebanding dengan perahu roh harta karun terbaik, jadi dia berkata, saya masih memiliki benda terbang yang lebih kuat, perahu roh yang dapat Anda yakini untuk diambil. Mengatakan itu, Tan Yun juga memberi Zhong Wuxiao 8 mata air jiwa spasial berkualitas sangat tinggi, 2 kualitas terbaik, 20 menengah, dan 71 kualitas rendah yang dia peroleh sebagai ganti mata air jiwa di kantor pusat Huangfu. Melihat bahwa Tan Yun memikirkan dirinya sendiri dalam segala hal, hati Zhong Wuxiao tersentuh dan menerima mata air jiwa dengan indah, dengan enggan berlayar dengan perahu roh. Sekarang Xiao telah melangkah ke tingkat ke-8 dari alam jiwa janin, dengan mata air jiwa spasial itu, dia seharusnya bisa segera melangkah ke tingkat ke-9. Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan Meng Yu. Tan Yun diam-diam berkata, lalu terbang ke gerbang gunung Dan Fein, setelah menembak jatuh di lembah yang tidak berpenghuni dengan pedangnya, berubah menjadi kerudung dingin nafas kura-kura, menginjak singa naga emas, bergegas ke awan, dan menuju gunung abadi Bingqing. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa Zhong Wuxiao memiliki jiwa kelahiran spasial, tubuh suci Xuan Yin, dan mengembangkan keterampilan pedang Xuan Shen 9 putaran yang dia berikan kepadanya, jadi dia harus memiliki kekuatan untuk menantang di luar level. Setelah perahu roh terbang 10.000 mil jauhnya dari gerbang gunung Dan Pulse, Zhong Wuxiao mengangkat alis elangnya dan melihat ke samping ke arah Gongsun Ruoxi, kakak senior, ada apa denganmu? Pandangan yang terganggu. Tidak ada, aku hanya ingat beberapa peristiwa masa lalu. Gongsun Ruoxi tersenyum, dalam hati merenungkan apakah akan memberitahu Taois Murong tentang pembelian 11 pedang terbang senjata roh berkualitas tinggi oleh Tan Yun. Tuan telah salah mengira Tan Yun sebagai pemborosan selama pemilihan luar, jika saya mengatakan kepadanya bahwa Tan Yun kemungkinan besar adalah ahli senjata yang hebat, Tuan akan marah. Gongsun Ruoxi memikirkan ini, memutuskan untuk tidak memberitahu Murong Daois untuk saat ini. Pertama kali saya melihat seseorang yang merupakan anggota dari sekelompok orang, saya penasaran, kata Gongsun Ruoxi, saudari Zhong Wu, orang macam apa Tan Yun itu? Cara apa yang dia gunakan untuk menangkapmu? Kecantikan yang luar biasa. Bisakah Anda berbagi dengan saya bagaimana Anda dan Tan Yun bertemu dan jatuh cinta? Setelah hening sejenak, jawaban Zhong Wuxiao berikutnya sangat mengejutkan bagi Gongsun Ruoxi. Kakak senior Gongsun, sejujurnya, aku benar-benar menyatakan cintaku kepada Tan Yun 3 kali sebelum dia menyetujuiku hari ini. Zhong Wuxiao berkata terus terang dengan senyum tipis di wajahnya, namun, prosesnya tidak masalah, cukup dia memilikiku di dalam hatinya. Mata kristal Gongsun Ruoxi menunjukkan keheranan yang dalam, kalau begitu, dia bukannya berselingkuhan. Kakak perempuan, Tan Yun tidak pernah menjadi orang yang suka berselingkuh. Zhong Wuxiao terdengar yakin. Pada penerbangan berikutnya menuju gerbang Gunung Venas Senjata, Zhong Wuxiao memperhatikan bahwa Gongsun Ruoxi, atas pertanyaan Tan Yun, seperti bayi yang penasaran, selalu bertanya tanpa henti. 1 jam kemudian, Tan Yun, mengenakan kerudung dingin nafas kura-kura, turun dari langit dan menembak jatuh di luar aula Bingqing. Singa Dewa Naga Emas di bawah kakinya, seukuran burung pipit yang mengecil, bersembunyi di kerah dada Tan Yun. Tidak menunggu Tan Yun memasuki pintu aula, Shen Subing berlari keluar dengan gembira dan memeluk Tan Yun, Guru, Anda benar-benar terlalu kuat. Oh, apa yang dikatakan muridku? Tan Yun bertanya dengan sadar, suaranya pucat. Shen Subing melepaskan Tan Yun dan berkata dengan nakal, 3 bulan lalu, setelah kamu mengamati langit di malam hari, kamu mengatakan bahwa keberuntungan magang akan datang. Tapi tahukah kamu,
Sehari setelah kamu pergi pada waktu itu, Tan Yun dibangkitkan, dan kemudian King Feng juga secara pribadi disebut sebagai penatua ketiga oleh Kepala Tang karena membesarkan murid iblis seperti Tan Yun. Mata Sen Subing dengan bintang-bintang kecil, Tuan, Subing sangat memujamu. Oh, kalian semua mengatakan hal-hal yang baik. Tan Yun tersenyum berkata, benar, selama 3 bulan saya pergi, The Lao telah mengirim api. Tidak, Sen Subing menjawab sambil memegang lengan Tan Yun dan mengundangnya ke aula utama. Junior King Feng dan Wende, temui senior. Sen King Feng dan Sen Wende buru-buru bangkit dari tempat duduk mereka. Tidak perlu sopan. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata. Sen Subing melihat ke samping ke arah Sen Wende dan Sen King Feng, kalian harus pergi dulu. King Feng, ketika 3 sekte kuno dan kompetisi seni, Luo Fan, Song Hong dan murid lainnya membutuhkan seseorang untuk memilah obat spiritual di samping. Jadi bagaimana dengan ini, setengah bulan kemudian kamu memilih beberapa murid Taman Pil dan pergi bersama. Adapun Tan Yun, jangan biarkan dia pergi, biarkan dia berkultivasi dengan tenang, dan ketika kompetisi besar 9 Vena datang, biarkan dia membuat percikan. Sen King Feng membungkuk dan berkata, budak tua baru saja memiliki niat ini, budak tua mengucapkan selamat tinggal. Setelah Sen King Feng dan Sen Wende pergi, Tan Yun berpikir dalam hati bahwa dia harus pergi, sepertinya dia harus berbicara dengan Sen King Feng nanti. Senior, kamu di sini. Pada saat ini, Tang Xinying berjalan menuruni tangga dengan tersenyum datang dan berlutut di depan Tan Yun. Anugerah senior, Xinying tidak memiliki apapun untuk membayar, terima hormat dari junior. Tang Xinying membungkuk. Cepat bangun. Tan Yun tersenyum. Terima kasih, senior. Tang Xinying dengan hormat bangkit. Tan Yun mengamati Tang Xinying, melihat bahwa kamu terlihat sangat baik. 3 jiwa dan 7 rohmu yang rusak seharusnya sudah sembuh. Ya senior. Tang Xinying tersenyum. Kepala, jangan berdiri, silakan duduk. Setelah meminta Tang Xinying untuk duduk, Sen Subing menekan Tan Yun ke kursi giok, lalu, datang ke belakang kursi, jari gioknya yang mewah meremas bahu Tan Yun dan berkata dengan nakal, Tuan, apakah ini nyaman? Nyaman. Tan Yun tersenyum dari lubuk hatinya, aku masih ingin kamu memijatku setiap hari. Bagus, ketika muridku kembali dari Sekte Abadi-Abadi, aku akan memberimu pijatan hari demi hari. Sen Subing tersenyum manis, Tuan, setengah bulan kemudian magang akan pergi ke Sekte Abadi-Abadi, diperkirakan 7 bulan untuk kembali, Anda harus menunggu magang. Hehehe, bagus-bagus. Tan Yun tertawa dan bangkit dan berkata, saya memiliki beberapa urusan baru-baru ini dan akan pergi sebentar. Anda dapat pergi ke Huangfu Sengsing nanti dan memberitahu The Lao untuk menyimpan barang-barang yang dia temukan untuk saat ini, dan ketika tuanku selesai dengan urusannya, dia akan pergi ke Huangfu Sengsing untuk meminta mereka. Ya Tuan. Mata indah Sen Subing mengandung keengganan. Tuan, apakah Anda ingin pergi sekarang? Guru memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Setelah kata-kata Tan Yun, Sen Subing dan Tang Xinying mengirim Tan Yun keluar dari aula. Di hadapan kedua wanita itu, Tan Yun bangkit di udara, melintasi langit, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Subing, aku sudah lama pergi dari Sekte Abadi, jadi aku akan kembali dulu hari ini. Kata Tang Xinying. Setengah bulan kemudian, saya akan pergi ke Panlong Giant Peak dengan Kepala Vena Artefak Sekte Abadi, Kepala Vena Formasi, dan Kepala Vena Jimat, bersama dengan Patriark. Pada saat itu, Anda dapat memimpin para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi seni dan hanya menunggu di sana. Setelah Tan Yun terbang 10.000 mil jauhnya dari Gunung Abadi Bingqing, dia menembak jatuh di celah gunung, melepas kerudung dingin nafas kura-kuranya, dan terbang kembali ke Gunung Abadi Changling dengan pedangnya untuk melihat Luo Fan dan Song Hong menunggunya. Setelah Tan Yun dan keduanya berbicara dengan bebas selama setengah jam, Sen King Feng datang ke Taman Obat Gunung Roh, mengaku memiliki pengumuman penting. Jadi Luo Fan dan Song Hong pergi duluan. Meskipun Sen King Feng telah menjadi penatua ketiga, Taman Obat Gunung Roh masih di bawah kendalinya. Sen King Feng memilih 50 murid dari Taman Obat, termasuk Dan Yu, dan memberitahu murid-murid terpilih bahwa mereka harus berkumpul di Gunung Abadi Bingqing setengah bulan kemudian. Tentu saja, juga memberitahu orang banyak, tugas pergi ke Sekte Abadi-Abadi. Ketika Sen King Feng pergi, Tan Yun berkata dia ingin pergi keluar untuk melihat dunia dan membiarkan dirinya pergi. Sen King Feng enggan untuk setuju, tetapi Tan Yun berulang kali berjanji bahwa 8 bulan kemudian, kompetisi 9 pembuluh darah dalam, tidak akan pernah mengecewakan Sen King Feng. Sen King Feng kemudian setuju. 10 hari kemudian, urat senjata, Gunung Abadi Murong. Di Aula Abadi Murong, suasananya sangat sesak. Pada saat ini, seorang pria tua berambut bangau, membungkuk ke arah Taois Murong, sedih dan marah yang luar biasa, berteriak, Kepala, tolong lakukan sesuatu untuk muridku Cao Bin. Kepala,
Kami hanya memiliki 4 murid master senjata agung berpangkat rendah di garis persenjataan, dan di antara mereka adalah anak magang saya. Sekarang muridku, yang telah dibatalkan oleh binatang jahat Tan Yun ini, akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih dari luka-lukanya. Kalau begitu, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi persenjataan 3 sekte kuno besar. Orang tua itu tidak lain adalah Tuan Cao Bin, Wang Zi, juga tetua kelima dari Vena persenjataan sekte dalam. Cukup, berhenti mengatakan itu. Taois Murong sangat marah sehingga tubuhnya yang halus gemetar, menatap Wang Ji dan memarahi, beritahu ketua ini, bagaimana Anda bisa membuat keputusan untuk Anda? Apakah kepala ini akan pergi ke teori Sen Su Bing Jalang itu? Katakan itu seorang murid jenius dari Vena persenjataan disia-siakan oleh seorang tukang. Lihatlah murid baik yang kamu ajar, peringkat ke-180 di peringkat naga, tapi dia masih bukan tandingan Tan Yun. Masalah ini, jika tersiar kabar, di mana wajah ketua ini akan ditahan. Pada saat ini, bukannya menegur Wang Ji dan muridnya Cao Bin, Taois Murong melampiaskan amarahnya. Melampiaskan depresi dan kekecewaan hatinya yang tak terpadamkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun, yang tidak diinginkan pada saat pemilihan, sekarang menjadi begitu kuat. Kepala, tenangkan amarahmu. Wang Ji gemetar. Taois Murong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara dingin, pergi, sembuhkan Cao Bin dengan benar, dia tidak perlu melakukan perjalanan ke sekte abadi-abadi ini. Bawahan saya mengikuti perintah, bawahan saya mengucapkan selamat tinggal. Setelah Wang Ji memimpin perintah dan pergi, Taois Murong melihat kembali ke Zhong Wu Xiao dan Gongsun Ruoxi, yang menundukkan kepala, dan setelah sedikit tenang, dia tidak dapat membantah, katakan, apa yang terjadi? Zhong Wu Xiao terdiam lama, nada suaranya kecewa, aku tidak suka Cao Bin, dia sering menggangguku, 25 hari yang lalu, ketika aku pergi ke Gunung Abadi Changling bersama kakak senior Gongsun, dia mengikutiku. Tan Yun tidak memprovokasi dia, sebaliknya, dia, pertama kali mempermalukan murid Tan Yun dan Taman Obat Gunung Roh, mengklaim untuk memotong tangan Tan Yun, jadi Tan Yun menyerangnya, dan itulah hasilnya. Mendengar kata-kata ini, Taois Murong memandang Gongsun Ruoxi. Sebagai balasan kepada guru, kakak senior Zhong Wu, setiap kata adalah benar. Gongsun Ruoxi berkata jujur. Yah, aku mengerti. Taois Murong mengerutkan kening, Tuan lelah, kalian harus pergi. Iya Tuan. Gongsun Ruoxi dan Zhong Wu Xiao, tepat ketika mereka melangkah keluar dari aula, secercah suara terdengar di telinganya, datanglah sendiri sebentar, tuanku memiliki sesuatu untuk ditanyakan padamu. Sesaat kemudian, Gongsun Ruoxi pergi dan kembali dan memasuki aula abadi Murong. Ruoxi, katakan padaku dengan jujur, seberapa kuat kekuatan Tan Yun. Mata indah Murong Taois diliputi dengan niat membunuh yang tersembunyi. Sepertinya guru telah bergerak melawan Tan Yun dengan niat membunuh. Hati Gongsun Ruoxi bergetar, dia telah belajar dari Zhong Wu Xiao dalam perjalanan kembali ke Weapon Veins bahwa Tan Yun adalah pria bertulang besi yang tidak takut akan kekuasaan. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar. Gongsun Ruoxi berkata tanpa menunjukkan wajahnya, Tuan, Tan Yun hanya mengolah teknik pupil yang memikat pikirannya, jadi kakak senior Cao tidak berhati-hati sebelum dia jatuh ke jalannya, jika kakak senior Cao telah siap, Tan Yun tidak akan melakukannya, telah menjadi lawannya. Jadi begitulah. Kepala Taois Murong mengangguk sedikit, dan kemudian berkata dengan dingin, Tan Yun ini, yang melukai Cao Bin, menyebabkan Cao Bin tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni senjata. Perjalanan ke Sekte Keabadian Abadi, jika Vena persenjataanku memenangkan keabadian. Sekte Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi baik-baik saja. Jika kita kalah, Tan Yun akan membunuhnya. Pada saat yang sama, tetua kedua dari garis keturunan jiwa binatang, Murong Hong, mendengar bahwa Tan Yun, pembunuh cucunya, benar-benar hidup kembali, dia sangat marah sehingga dia memutar matanya. Kepala garis keturunan jiwa suci, Taois jiwa suci, setelah menghancurkan semua artefak dekoratif di aula utama, dia berkata dengan marah, Tan Yun, kamu membunuh cicitku, kepala ini pasti akan meremukkan tulangmu. Waktu mengalir seperti sungai, dan dalam sekejap mata, sudah larut malam 4 hari kemudian. Tan Yun berpikir bahwa besok pada jam itu, dia harus pergi ke Sekte Abadi-Abadi setelah berkumpul di Gunung Abadi Bincing. Jadi dia mengundang Luo Fan dan Song Hong, dan pergi ke Gunung Abadi 555 yang baru ditugaskan untuk minum anggur tanpa mabuk. Tan Yun yang tampaknya mabuk, setelah tersandung dan mengirim Luo Fan dan Song Hong, dua aura dingin keluar dari matanya yang berbintang, yang tidak setengah mabuk. Luo, kamu mengirim Duan Zhen dan Jiang Men untuk membunuhku, dan akhirnya biarkan Pang Xiyuan melakukannya padaku. Hal lama, kita harus menyelesaikan skor ini malam ini. Tan Yun, dengan niat membunuh di wajahnya, mengenakan kerudung dingin nafas kura-kura,
menginjak singa Dewa Naga Emas, dan menembak ke arah Gunung Abadi Ludao, 20.000 mil jauhnya, dalam kegelapan malam. Tan Yun memilih untuk bergerak pada Luwu malam ini, karena setelah mempertimbangkan dengan cermat. Kecepatan siang Dewa Naga Emas 500.000 mil sehari, 20.000 mil jauhnya, setengah jam untuk tiba. Bayangan hitam hantu, dari lautan awan yang gelap, diam-diam ditembak jatuh di luar gua Gunung Abadi Ludao. Tangan kanan Tan Yun memeriksa kerudung dingin nafas kura-kura, 5 jari menjentikkan, 10 energi spiritual melesat ke pintu masuk gua saat itu, ruang gua bergetar hebat, melanggar larangan. Siapa yang masuk tanpa izin di gua penatua ini? Teriakan marah keluar dari dalam gua. Pria besar, tahan dia secepat mungkin dan ingat untuk membiarkannya hidup. Di bawah komando Tan Yun, aura emas setebal pergelangan tangan keluar dari kerudung dingin nafas kura-kura dan melesat ke arah gua seperti kilat. Luwu, yang memegang pedang terbang, baru saja muncul di pintu masuk gua dan menjerit menyedihkan. Dengan suara tulang retak yang jelas, surai emas mematahkan tulang rusuk kanan Luwu, dan dengan aliran darah, menembus punggung Luwu dan tiba-tiba berubah menjadi singa Dewa Naga Emas seukuran burung gereja. Singa Dewa Naga Emas di belakang Luwu, ukuran singa melonjak hingga 10 kaki, mengangkat telapak tangan singa besar, ke arah kepala Luwu menamparkan. Kecepatan singa Dewa Naga Emas sebanding dengan kecepatan seorang pembudidaya alam pemurnian jiwa. Luwu tidak punya waktu untuk menghindar, atau untuk berbalik, dia merasakan ketakutan akan ki yang datang dari atas kepalanya, dan buru-buru memegang pedangnya dan memotong di atas kepala. Telapak tangan Dewa Naga Emas singa terluka, tetapi tidak melukai tulang, masih ditampar ke arah Luwu. Dan pada saat ini, Tan Yun telah membuat batas kedap suara di luar gua, dengan acuh tak acuh mengawasi pintu masuk gua selama ini. Seberapa besar kekuatan telapak tangan singa Dewa Naga Emas? Darah berceceran di mana-mana, tulang patah beterbangan, dan mematahkan lengan kanan Luwu, yang terangkat tinggi oleh pedangnya. Luwu berteriak putus asa dan ditusuk melalui klavikula oleh baju besi seperti sabit Dewa Naga Emas di telapak tangannya, menembus dadanya dan berdarah dari baju besi kait yang menembus dadanya. Singa Dewa Naga Emas menyeret Luwu ke dalam gua, menyeret noda darah yang mengejutkan di tanah. Sosok Tan Yun berkedip dan memasuki gua, melihat Luwu yang terluka parah di tanah, matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Luwu ditahan di tanah oleh singa Dewa Naga Emas dan panik, kamu adalah Sen Subing, bukan? Luwu mendesis, jangan kira aku tidak tahu, kaulah yang membunuh Pang Siyuan, kukatakan padamu, aku sudah berbicara dengan ayahku, jika terjadi sesuatu padaku, kau akan menunggu mati. Menurut pendapatnya, orang yang mengenakan kerudung dingin nafas kura-kura adalah Sen Subing atau Sen Wendell dari tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun meraih kursi, kaki kursi terjepit di punggung tangan Luwu, berputar dan duduk, tertawa, membuatku takut sekali. Mendengarkan suara yang familiar itu, mata Luwu melebar, kamu adalah Tan Yun. Kamu hanya berada di tingkat ke-9 dari alam jiwa janin, bagaimana kamu bisa memiliki binatang roh periode pertumbuhan tingkat ketiga? Petik 2. Tan Yun mengangkat kerudung dingin nafas kura-kura, permusuhan berkobar di matanya, omong kosong lama, lebih dari setahun yang lalu kamu pertama kali mengirim Duan Zhen untuk membunuhku, sayang sekali dia, bajingan itu, terluka parah di bawah penaklukan esku. Jimat Gunung Selatan dan dibunuh olehku sebagai balasannya. Jika bukan karena jimat harta karun di tangan, lelaki tua itu pasti sudah mati. Dengan itu, Tan Yun bangkit dan menghentakkan kaki kanannya ke bawah dengan kasar ke arah telapak tangan kanan Luwu. Kacing bang, tulang hancur, tanah bergetar seperti air, dan telapak tangan kanan Luwu hancur menjadi lumpur berdarah. Ah, Tan Yun, dasar bajingan. Luwu meraung membunuh babi, wajahnya memar seolah garis-garis cacing tanah merayap di seluruh dahi dan pipinya. Kutuk sebanyak yang kamu suka. Sudut mulut Tan Yun menggambarkan senyum kejam saat dia berkata pada dirinya sendiri, nanti, kamu biarkan Jiang Men membunuhku lagi. Luwu, tanyakan pada dirimu sendiri, kapan aku, Tan Yun, pernah menjadi musuhmu? Penyebabnya juga muridmu, Li Zikuan, yang mempermalukan dan mencambuk murid-murid taman obat. Iya, aku membunuh muridmu Li Zian, tapi itu juga tantangan yang aku setujui dengannya untuk duel hidup dan mati. Dan kamu binatang, berulang kali ingin membunuhku, aku yang lama memikirkannya, aku benci gigi gatal. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun menendang kursi dan menginjak tangan kiri Luwu. Ah! Luwu dijepit ke tanah oleh singa Dewa Naga Emas dan menjerit mengerikan. Tan Yun, aku salah, tolong jangan bunuh aku. Luwu benar-benar ketakutan, kamu benar-benar tidak bisa membunuhku. Ayahku adalah tetua keempat dari Dan Pulse Sekte Abadi, jika kamu membunuhku, kamu akan mati juga. Oh, aku juga membunuh Pang Siyuan, bukankah itu tidak bertuhan?
Tan Yun mencibir, jika Anda ingin orang tahu kecuali Anda tidak melakukannya, rumput giok pemulihan jiwa juga Anda memerintahkan Li Zikuan untuk meracuni. Kata-kata di sini, tinju Tan Yun mengepal, mencicit, kesedihan dan kemarahan berteriak. Zhou lari di Taman Pengobatan Gunung Roh Jujur, didedikasikan untuk mengolah rumput giok pemulihan jiwa, tetapi karena Anda bajingan, dia dibunuh oleh Anda, dengan polos dan kejam, dan kamu menggantung tubuhnya di Gunung Abadi Changling, tidak diizinkan untuk dikuburkan. Lu Wu, kamu tidak punya kemanusiaan. Sebuah gambaran kehidupan Zhou Ran muncul di benak Tan Yun, semakin dia berbicara, semakin gelisah dan marah dia menjadi, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah, bukankah itu lebih murah untukmu? Tan Yun membalik tangannya, memegang pedang terbang, dan memotong kaki Lu Wu. Dengan Lu Wu terluka parah dan sekarat, jiwanya menderita kerusakan parah, Tan Yun segera melemparkan mata surgawi Hongmeng, mengendalikan Lu Wu, dan berkata tanpa ragu, hancurkan kolam spiritualmu sendiri untukku. Iya, mata Lu Wu tumpul, dan dia menghancurkan kolam rohnya, memuntahkan 3 suap darah satu demi satu. Saat kolam spiritual Lu Wu dihancurkan, kerutan di wajahnya menjadi semakin keriput, kepalanya yang penuh dengan rambut putih mulai rontok, dan alisnya yang semula hitam dengan cepat berubah menjadi putih. Usia sebenarnya Lu Wu telah 190 tahun, kolam spiritual adalah dasar dari kultivator, kolam spiritual dihancurkan, adalah budidaya hancur, oleh karena itu, seluruh tubuhnya berfungsi dalam kegagalan penuaan yang cepat. Dia benar-benar terlalu tua saat ini, terlalu tua untuk berbicara. Tan Yun segera menyegel anggota tubuh Lu Wu yang berdarah, setelah mengangkat kontrol pupil ilahi, dan kemudian menggunakan api ilahi untuk membakar gua, dirinya sendiri dan nafas Dewa Naga Emas Singa. Setelah membersihkan kaki dan darah yang patah di gua, Tan Yun menginjak singa Dewa Naga Emas dan terbang menjauh dari Gunung Abadi Ludao dengan Lu Wu di tangannya. 2 jam kemudian, Tan Yun muncul di pegunungan selatan gerbang gunung dan Fein, 30.000 mil jauhnya, dan di malam hari, memotong sebuah gua di puncak gunung dan melemparkan Lu Wu ke dalam. Setelah itu, pintu masuk ke gua diblokir dengan batu besar, membuatnya harus berjuang sendiri. Tan Yun, pada saat ini, tidak membunuh Lu Wu, alasan terpenting adalah dia tidak ingin melibatkan Shen Subing. Dia jelas bahwa dengan kehidupan Lu Wu yang lemah hari ini, dia masih bisa bertahan setidaknya 5 hari sebelum dia meninggal. Dan hanya pada saat itulah cahaya kehidupan Lu Wu padam, sementara itu, Shen Subing sudah dalam perjalanan menuju Sekte Abadi-Abadi. Dengan cara ini, ayah Lu Wu, Lu Yi, tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk menyalahkan Shen Subing. Setelah berurusan dengan Lu Wu, Tan Yun kembali ke Gunung Abadi 555 dalam semalam, dan saat fajar, dia kembali ke Taman Obat Gunung Roh, dan bersama dengan Dan Yu dan 50 murid lainnya, mereka pergi ke Gunung Abadi Bingqing. Pada saat itu, di puncak Gunung Abadi Bingqing, lebih dari 60.000 murid berbaris dengan rapi. Di depan para murid, lusinan Diaken berdiri dengan tenang. Di depan Diaken, ada 2 hingga 11 penatua yang ditempatkan, tetapi bukan sosok Lu Wu. Di luar aula Bingqing, paviliun Shen Subing. Kepada Luo Fan, Song Hong, 2 guru besar dan berpangkat rendah sebagai kepala, 48 murid alkemis, berdiri dengan hormat, Shen Subing pergi sejauh 10 kaki. 48 murid, termasuk 40 alkemis tingkat tinggi dan 8 alkemis tingkat Sein. 50 orang mewakili Sekte Suci Huangfu, pergi ke Sekte Abadi-Abadi, dan 2 murid jenius alkimia dalam Sekte Kuno, orang-orang kompetisi seni dan murid pribadi Shen Subing, Nangong Ruksue, berdiri dengan patuh di sebelah kiri Shen Subing. Pada saat ini, para tetua dan murid, semua datang untuk mengantar mereka pergi. Shen Subing dengan dingin mendengus, memandang Feng yang berlayar di antara Diaken dan berkata dengan sedih, semua penatua dan murid datang untuk mengirim, tetapi hanya penatua ke-12 yang hilang, apakah Anda tahu di mana dia? Ketua, saya tidak tahu. Feng berlayar dengan hormat dan jujur berkata. Penatua dan Diaken lainnya, termasuk semua murid, juga merasa bahwa Lu Wu terlalu berlebihan. Shen Subing berkata dengan suara dingin, jika dia tidak datang, kami tidak akan menunggunya. Cahaya keemasan dari cincin Dewa Ilahi di jari gioknya yang halus menyala, dan perahu roh senjata subdivisi yang sangat berkualitas tinggi, yang ditransformasikan dari langit di atas puncak, menjadi berukuran 300 kaki. Shen Subing, bayangan indah dari kilatan, kemudian muncul di atas perahu roh. Segera, Luo Fan, Song Hong dan 51 murid lainnya, serta Tan Yun, Dan Yu dan 51 murid Taman Pil lainnya, telah melompat 100 kaki ke dalam kehampaan, mendarat di perahu roh, dan mengatur diri mereka sendiri, dalam formasi di belakang Shen Subing. Bawahanku berharap Chief untuk memimpin murid dan Feinku untuk kembali dengan kemenangan setelah mengalahkan Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Di atas puncak,
Penatua kedua Duchen menatap perahu roh dengan suara sekeras bel. Kami, para murid, berharap ketua kembali dengan penuh kemenangan. Lebih dari 60.000 murid berlutut dan menyembah perahu roh, berteriak serempak sepanjang hari. Saksikan perahu roh dengan sangat cepat, berlayar ke awan, sangat cepat menghilang di langit. Wilayah sekte dalam klan suci Huangfu, keliling 600.000 mil, gunung abadi yang menjulang tinggi di seluruh negeri. Di tengah kelompok pegunungan yang luas, juga 800 mil sebelah timur pegunungan abadi kota Huangfu Fang di kelompok itu berdiri pilar besar di langit. Pilar berwarna hijau, tebal 36.000 kaki dan tinggi 330.000 kaki. 50.000 tahun yang lalu, leluhur sekte suci Huangfu, melalui kekuatan sucinya yang besar, memotong puncak gunung setinggi 350.000 kaki ke dalam pilar Dinaem saat ini. Dan kemudian, di pilar, dengan pola formasi yang ditarik ke dalam susunan besar 33 pola naga, di bawah dukungan formasi, pilar kekerasan langit, sebanding dengan senjata kelas sangat tinggi. Oleh karena itu dinamai puncak naga, dan peringkat naga ditetapkan di puncak-puncak. Di atas puncak, ada prasasti besar senjata berharga Crouching Dragon Ranking, yang menunjukkan peringkat kekuatan para murid kompetisi 9 garis sekte dalam lebih dari 2 tahun yang lalu. 4 jam kemudian, Sen Subing mengendarai perahu roh melalui awan yang mengalir dan baru saja terbang ke puncak naga yang besar. Tan Yun merasakan niat membunuh menguncinya. Tan Yun melihat ke atas, tetapi melihat di sisi timur puncak, Taois Murong dan 48 murid persenjataan di bawah sektenya yang berpartisipasi dalam kompetisi persenjataan, menatap diri mereka sendiri. Hanya Zhong Wuxiao, di belakang Taois Murong, yang mencemooh dirinya sendiri. Dan Gongsun Ruoxi, yang berada di samping Xiao, mengangguk ke arah dirinya sendiri dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, Taois Murong, serta para murid di bawah murid-muridnya, telah tergerak untuk membunuh Tan Yun sejak dia menghapus Cao Bin. Tan Yun mengangguk ke arah Zhong Wuxiao, dan menertawakan niat membunuh yang lain. Pada saat ini, Sen Subing melirik Taois Murong dan menyapu perahu roh, diikuti oleh Tan Yun dan murid-murid lainnya. Tanpa menyapa satu sama lain atau melakukan kontak mata, Sen Subing dan Taois Murong memimpin murid-murid mereka dan berdiri di sisi lain dari puncak aura padat. Beberapa saat kemudian, 2 perahu roh datang satu demi satu dan terbang di atas puncak Panlong. Salah satu perahu membawa kepala garis keturunan formasi sekte dalam, Taois Qiankun, dan 50 murid. Di perahu lain adalah kepala garis keturunan jimat, wanita tua, Taois jimat, dan 50 murid di bawahnya. Taois Qiankun dan Taois Fufa memimpin murid masing-masing untuk turun dari perahu roh dan berdiri di atas puncak. Sekarang dan, senjata, formasi, Fu, 4 urat kepala pintu bagian dalam, tidak ada komunikasi antara satu sama lain, antara para murid di bawah pintu, tetapi jauh dari satu sama lain, bau mesiu. Sekitar setengah jam kemudian, 4 kepala suku tiba-tiba terlihat serius, telah melihat ke langit timur. Tapi saya melihat 5 sosok, muncul di udara. Dalam sekejap, 5 orang ditembak jatuh di atas puncak. Pemimpinnya adalah pria berjubah biru berusia 40 tahun, tubuhnya menakjubkan, penampilannya, sepasang mata menembak bintang dingin, 2 alis melengkung seperti tinta. Dadanya luas, ada 10.000 pria kekuatan yang tak terkalahkan. Pria ini adalah patriark saat ini, Tantai Xuanzong. Di belakang Tantai Xuanzong, seorang wanita dalam gaun hitam dan 3 pria tua. Wanita rok hitam dengan kecantikan yang tak tertandingi secara alami adalah kepala sekte abadi dan silsilah, Tang Xinying, dengan nama Taois Tang Zun. 3 orang tua, masing-masing, adalah kepala Vena senjata sekte abadi, Si Kong Ziyun, nomor Dao, Taois senjata. Kepala garis keturunan pembentukan gerbang abadi, Wei Ruiseng, nomor Dao, Taois Qiankun. Yang paling banyak adalah, kepala Vena rune pintu abadi, Zhu Ziping, Daois hukum rune nomor Dao. 9 kepala sekte dalam disebut Taois, sedangkan 9 kepala sekte abadi disebut Taois. Bawahan Sen Subing, memimpin murid dan Puls untuk memberi hormat kepada penguasa. Bawahan Murong Sishi, memimpin para murid dari Vena persenjataan, memberi hormat kepada penguasa. Sen Soubing, Taois Murong, Taois Qiankun, dan Taois Fufa, memimpin murid mereka masing-masing untuk berlutut dan membungkuk ke arah Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong menganggukkan kepalanya dengan ekspresi agung, dan nada ringannya dipenuhi dengan makna yang tidak diragukan lagi, permainan dan, senjata, arai, dan jimat dengan 2 sekte kuno sangat penting, jadi semua murid harus melakukan yang terbaik. Murid mematuhi perintah. Para murid berbicara dengan satu suara. Sehat. Tantai Xuanzong mengangguk puas dan berkata, kali ini, Master Sekte akan memberi penghargaan kepada mereka yang memenangkan kemuliaan untuk sekte tersebut. Tantai Xuanzong berkata dengan dominan, selain itu, di dalam sekte abadi-abadi, Anda tidak boleh menimbulkan masalah,
Tetapi juga, jika Anda terpancing, jika Anda tidak memiliki kemampuan, maka tahan, jika Anda memiliki kemampuan, hancurkan miliknya, prestise. Ingat, ketika kamu pergi ke Sekte Abadi-Abadi, kamu mewakili wajah Sekte Suci Huangfu, apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata ini, semua murid berbicara serempak, suara mereka nyaring, balas ke Master Sekte, para murid mengerti. Bagus. Tantai Xuanzong mengangguk puas, kemudian, dengan kilatan cincin Qiankun di antara jari-jarinya, sebuah perahu roh terbang ke langit di atas puncak, dan dalam sekejap mata, itu menjadi 1000 kaki besar. Pria yang baik, senjata Sein kelas atas. Tan Yun menatap perahu roh dan hatinya bergetar. Kalian semua naik perahu roh, tujuan, Sekte Abadi-Abadi. Klan Suci Huangfu terletak di tengah pegunungan hukuman surgawi, dan klan Abadi-Abadi terletak di wilayah selatan pegunungan hukuman surgawi, yang berjarak 1 miliar mil dari klan Suci Huangfu, dan itu akan memakan waktu 2 bulan untuk terbang dengan kecepatan perahu roh artefak Sein kelas atas. Perahu roh setinggi 1000 kaki, membawa semua orang seperti sambaran petir besar, terbang menjauh dari klan Suci Huangfu dengan angin kencang dan menuju jauh ke pegunungan hukuman surgawi yang tinggi. Saat perahu roh terus masuk lebih dalam dan lebih dalam ke pegunungan, puncak gunung yang luas dan tak terbatas menjadi semakin menjulang ke awan. Karena kecepatan perahu roh terlalu cepat, oleh karena itu, para murid di perahu roh di layar cahaya, sama sekali tidak bisa melihat pemandangan luar. 5 hari kemudian, pembuluh darah dan dalam dari Sekte Suci Huangfu mendidih. Karena Feng menemukan aula jiwa lampu, cahaya kehidupan Lu Wu padam. Feng ke dan Puls Sekte Abadi dengan kaget dan memberitahu tetua keempat dan Puls Sekte Abadi, Lu Yi, tentang kematian Lu Wu. Setelah mendengar ini, Lu Yi sangat sedih sehingga dia secara pribadi turun ke gerbang dalam dan Vena untuk mencari mayat Lu Wu. Tahun-tahun mengalir seperti sungai, dan dalam sekejap mata, 55 hari berlalu, dan para murid di perahu roh, merasakan bahwa kecepatan terbang perahu roh turun drastis, dari puluhan lapisan lautan awan, mulai tenggelam perlahan. Selama periode itu, Zhong Wu Xiao dan Tan Yun, dari waktu ke waktu alis, mulut murung Sishi tidak mengatakan, tetapi hati murid Xiao ini, semakin kecewa. Wow gelombang kakak senior Tan, lihat. Pedang yang sangat besar, seolah-olah melihat pemandangan yang luar biasa, dan Yu, seketika, kehilangan suaranya dan berseru. Dalam jarak pandang dan Yu, sebuah pedang merah besar, setinggi sekitar puluhan ribu kaki, jatuh langsung ke 13 lapisan awan. Di pedang ada 8 kata vertikal besar, Sekte Abadi-Abadi, pelanggar mati. Sebagian besar murid lainnya juga terkejut ketika mereka melihat pedang raksasa itu. Hanya beberapa murid yang tampak tenang, karena di antara murid-murid ini, mereka telah datang ke Sekte Abadi-Abadi selama kompetisi seni dan terakhir. Di antara para murid, hanya ada satu pemuda dengan ekspresi yang sangat tenang, orang ini adalah murid tertutup dari kepala Vena Rune, Huangfu dengarkan angin. Wajahnya yang tampan dan tegas mengungkapkan ketenangan yang seharusnya tidak ada pada usia ini, seolah-olah pemandangan di depannya tidak bisa menyentuh hati dan jiwanya. Tan Yun mengikuti pandangan orang banyak dari jauh, ketika tatapannya tertuju pada pedang raksasa yang ditusukkan ke awan, mata berbintang mengeluarkan 2 kilau gembira yang tak tertahankan. Seketika, perasaan yang telah lama hilang mengalir ke dalam hati Tan Yun, tinjunya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepal, hatinya terdengar ceria, ini adalah pedang ilahi atribut api yang biasa saya gunakan di masa lalu. Saya tidak pernah berpikir itu akan terjadi, digunakan oleh Sekte Abadi-Abadi, sebagai monumen pedang gerbang gunung. Aku harus menemukan kesempatan untuk mengambilnya kembali. Sepertinya apa yang dikatakan Jin kecil sebelum dia meninggal benar, ketika aku dikutuk untuk memasuki 10.000 reinkarnasi, 12 pedang suciku masing-masing disimpan oleh kepala klan Dewa Raksasa dan kepala klan Dewa Raksasa Banjir. Di era abadi, dewa-dewa liar dan dewa-dewa banjir, memimpin dewa raksasa liar dan banjir untuk turun ke benua hukuman surgawi dan menghentikan 2 antek tertinggi untuk menghancurkan benua hukuman surgawi dalam pertempuran berabad-abad. Pergi 12 pedang suciku yang berasal dari alam suci di tanah abadi dan medan perang dewa sehingga aku bisa menemukannya setelah reinkarnasiku. Karena pedang dewa atribut api ada di Sekte Abadi-Abadi, aku juga tidak tahu apakah 11 lainnya ada di tanah abadi, medan perang dewa, atau apakah Sekte Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi. Pikiran Tan Yun, tiba-tiba, terganggu oleh suara wanita lemah yang tertanam di benaknya. Suara itu mengandung rasa kerinduan yang mendalam. Tuan, apakah Anda? Apakah Anda yang datang untuk Fire Dance? Tubuh Tan Yun bergetar, wajahnya tidak berubah warna, justru hatinya girang. Ini aku kembali. Kamu adalah roh artefak Fire Dance kan? Oh, ya Tuan, saya Fire Dance. Suara tangis wanita itu terdengar dari benak Tan Yun. Tuan, Fire Dance telah menunggumu sejak lama, Fire Dance sungguh aku sangat merindukanmu.
Setelah Anda memasuki reinkarnasi, Tuan, dua dewa penguasa barbar dan banjir, lalu membawa saya dan King Ying dan gadis-gadis, dari dunia dewa ke pegunungan hukuman surgawi, kata dua penguasa dewa sebelum mereka mati, dia yakin bahwa Anda akan datang kepada kami. Mendengar kata-kata ini, hati Tan Yun asam, dia tahu tarian api, mulut bayangan yang jernih justru adalah atribut air roh artefak pedang ilahi. Pedang dewa atribut api disebut tarian api, pedang dewa atribut air disebut bayangan jernih. Fire Dance, di mana mereka hari ini? Clear Shadow. Tan Yun berkata dalam pertukaran mental. Tuan, Fire Dance tidak tahu. Fire Dance terdengar sedih, setelah dua Divine Master meninggal, bawahanku tersebar bersama mereka. Mereka berada di tanah abadi atau di medan perang para dewa. Tarian api dari mereka, adalah 11 pedang ilahi lainnya dari roh ilahi, juga merupakan nama masing-masing pedang ilahi. Fire Dance, apakah mereka telah ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Dewa Jiwa Abadi? Tan Yun tampak khawatir. Jika mereka berada di saku dua sekte kuno, akan sulit untuk menemukannya jika dia mau. Sebagai balasan, Tuan, mereka seharusnya masih berada di medan perang dua dewa besar. Tuan, setelah kematianmu di awal Fire Dance terluka parah, sekarang dia tidak dapat memanfaatkan tubuh pedangnya, tolong bawa bawahan itu pergi dengan cepat, bawahan itu sangat merindukanmu. 12 pedang ilahi dari masa lalu, dan pikiran Tan Yun menghargai, Tan Yun ketika kematian asli menjadi reinkarnasi, mereka juga mengikuti trauma berat. Mendengar ini, pertukaran pikiran Tan Yun berkata, sekarang bukan waktunya, jika saya mencabut larangan, sebelum membawa Anda pergi, saya kira orang-orang dari Sekte Abadi-Abadi akan menghancurkan saya. Kamu menunggu sebentar lagi, ketika aku meninggalkan Sekte Abadi-Abadi, aku akan membawamu pergi. Baik Tuan, Fire Dance lelah dan ingin istirahat. Tepat pada saat itu, kata-kata Tantai Xuanzong menyela pikiran Tan Yun. Tetapi melihat Tantai Xuanzong, setelah melirik dengan iri pada pedang raksasa di langit, dia menjelaskan kepada para murid, lebih dari 80.000 tahun yang lalu, leluhur Sekte Abadi-Abadi, sebelum dia duduk, menemukan pedang suci ini di tanah keabadian. Tetapi ribuan tahun belajar, tetapi tidak pernah bisa menguasainya, dan akhirnya pedang suci ini, sebagai pedang kota, disebut pedang ilahi abadi. Dan Sekte Abadi-Abadi juga dinamai menurut pedang ini. Kata-kata Tantai Xuanzong baru saja jatuh, suara tua yang keras, dari bawah lautan awan datang, Patriark Tantai gelar ini tetapi terlambat. Penguasa Istana Jiwa Ilahi, memimpin murid-murid istana, tiba 7 hari yang lalu. Tantai Xuanzong mendengar kata-kata itu, kilatan dingin yang tak terlihat di matanya, lalu kembali normal, saat mengendarai perahu roh untuk terbang menuruni lapisan awan, sementara menuju lautan awan yang luas di bawah, menangkupkan tinjunya dan berkata, Patriark Ruyan selamat datang secara pribadi, biarkan Patriark ini tersanjung ya. Perahu roh melewati lapisan lautan awan, dan akhirnya mendarat di puncak-puncak yang terjun langsung ke awan. Di tengah puncak, berdiri pedang raksasa di langit. Puncak ini adalah puncak abadi-abadi, adalah gerbang gunung Sekte Abadi-Abadi berada. Di puncak, seorang lelaki tua berjubah tawis merah, memimpin beberapa tetua, datang ke arah Tantai Xuanzong di atas perahu roh sambil tersenyum. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Ruyan, namanya, Wuji Ruyan Wuji, adalah Patriark Sekte Abadi-Abadi saat ini. Tantai yang berdaulat sopan dan sopan. Ruyan Wuji tersenyum dan berkata, tolong. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia tidak melihat gerakan Ruyan Wuji, tetapi dia melihat ruang di atas puncak perlahan berputar, dan dalam sekejap, pintu ruang waktu ke alam rahasia abadi berubah. Sehat. Tantai Xuanzong mengangguk, saat dia terbang ke pintu ruang dan waktu dengan perahu rohnya, mata berawan Ruyan Wuji, mencibir, lalu memimpin sekelompok tetua, terbang ke pintu ruang dan waktu. Segera, pintu ruang waktu menghilang. Setelah perahu roh berlayar ke alam rahasia abadi, Tan Yun tidak punya waktu untuk melihat keindahan alam rahasia abadi yang seperti mimpi. Murid-murid lain, di sisi lain, melihat sekeliling dan melihat pemandangan indah yang luas dan indah, dan masing-masing wajah mereka tertulis dengan kepuasan. Alam rahasia abadi mencakup area seluas 30 juta mil, dengan danau, sungai, dan air terjun abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan energi spiritual yang padat dari surga dan bumi, kabut dan awan yang mengalir, menggambar negeri ajaib alami yang bukan tanah abadi, tetapi lebih baik daripada tanah abadi. Sementara orang banyak mengaguminya, Tan Yun memejamkan mata dan pemandangan pegunungan di sekitar gerbang gunung Sekte Abadi-Abadi muncul di benaknya. Dalam pikirannya, ada 360 puncak gunung di sekitar puncak abadi-abadi untuk radius 300 mil. Tan Yun mencoba melihat ke bawah dengan sudutnya sendiri di langit dan terkejut menemukan bahwa 360 puncak gunung, membentuk bentuk elang besar, menghadap ke puncak abadi-abadi. Aku mengerti, ternyata itu adalah Master Formasi Zun,
yang meletakkan formasi pencekik Elangsuan. Saya pikir tujuan Sekte Abadi-Abadi dalam menyiapkan formasi ini adalah untuk melindungi pedang ilahi abadi dan gerbang gunung yang mereka bicarakan. Tan Yun diam-diam berpikir di sini, beberapa licik di matanya, dan kemudian kembali normal, bersama dengan kerumunan di sepanjang jalan untuk menikmati keindahan alam rahasia abadi. Penguasa Tantai, penguasa ini sekarang menuju ke Aula Abadi-Abadi untuk menghibur Tuan Istana Suge, kita akan bertemu lagi nanti. Ditemani oleh suara tua, Ruyan Wuji mengemudikan perahu roh, membawa sekelompok tetua, dan melewati Tan Yun dan perahu roh lainnya dengan kecepatan tinggi, menghilang ke langit. Pada saat ini, wajah Tantai Xuanzong sangat jelek. Ruyan Wuji dengan telanjang mempermalukan dirinya sendiri. Pertama-tama, dia dengan sengaja mengatakan bahwa dia akan menghibur Tuan Istana Suge, tetapi meninggalkan dirinya sendiri. Kedua, itu dengan sengaja mendorong perahu roh, bukan dari kedua sisinya, tetapi memilih untuk terbang di atas kepalanya. Apa ini jika bukan penghinaan telanjang? Patriark Ruyan sudah keterlaluan. Tang Xinying berkata dengan mata marah. Ia sovereign, benda tua ini, jelas tidak memberi kita tampilan yang bagus. Taois persenjataan, Taois Qiankun, dan Taois Rune, bergema satu demi satu. Kemarahan Tantai Xuanzong berangsur-angsur memudar dan menghela nafas dengan sedih. Saya pikir kembali ketika leluhur masih hidup, Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa-Jiwa Ilahi digabungkan tidak sekuat Sekte Suci Huangfu saya. Atau patriark ini tidak kompeten, tidak mampu memimpin klan Suci Huangfu untuk mengembalikan kemuliaan leluhur ketika dia masih hidup. Penguasa ini, aku malu dengan leluhurku. Setelah menghela nafas, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada para kepala Sekte Abadi bahwa tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, dan kemudian dia berlayar dengan perahu rohnya dan melaju dengan ringan menuju Aula Abadi-Abadi. Gunung Suci Abadi itu hijau dan subur, tingginya ratusan ribu kaki, puncak 10.000 kaki persegi, dikelilingi oleh tebing, ribuan mata air spiritual yang tertanam di dinding batu, semangat-semangat ilusi air terjun, gemericik dan mengalir ke bawah, cukup spektakuler. Di atas puncaknya, sebuah istana seluas 1.000 kaki persegi, megah dan dibangun, Aula Abadi-Abadi. Pada saat ini, di luar Aula Abadi, 200 murid laki-laki dan perempuan mengenakan jubah hijau-hijau dan rok panjang hijau, berdiri berpasangan, pria dengan sopan santun yang luar biasa, wanita dengan warna yang indah. 200 murid semuanya memiliki kata, keabadian, yang disulam di dada mereka. Di sebelah dua kata itu, juga disulam dengan 4 kata yang berbeda, yaitu, dan, formasi, senjata, jimat. Jelas, mereka semua adalah murid dari Sekte Abadi-Abadi yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 3 sekte kuno. 100 kaki dari kanan 2 tim murid Sekte Abadi-Abadi, 200 murid yang mengenakan istana jiwa-jiwa ilahi berdiri dalam 2 tim. Salah satu tim terdiri dari 190 wanita dengan gaun putih, dan pasangan lainnya hanya memiliki 10 pria. Di antara murid-murid Istana Abadi Jiwa Ilahi yang berpartisipasi dalam kompetisi dan formasi, senjata dan jimat, tidak hanya ada lebih banyak wanita daripada pria, tetapi para murid Istana Abadi itu sendiri juga lebih banyak wanita daripada pria. Selain itu, Istana Abadi Jiwa Ilahi adalah yang pertama dari 3 sekte kuno di Pegunungan Hukuman Surgawi dengan teknik kultivasi ganda. Pada saat ini, para murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Abadi Jiwa Ilahi ditempatkan di luar Aula Abadi-Abadi. Anggota senior Sekte Abadi-Abadi dan anggota senior Istana Abadi Jiwa Ilahi berbicara dengan bebas di dalam Aula Abadi. Di dalam Aula, Ruyan Wuji duduk di kursi paling atas, dan 4 tetua sekte dalam Sekte Abadi-Abadi, senjata, dan, formasi dan talisman, duduk di sisi kiri Aula di bawah. Di sisi kanan Aula, 5 wanita menawan duduk, kepala seorang wanita cantik, itu adalah Master Istana-Istana Jiwa Abadi yang ilahi, Sugeyu. Lengan kanan Ruyan Wuji melambai, pintu aula ditutup dengan keras, dia memandang Sugeyu sambil tersenyum, jika ada referensi, Tuan Istana Suge, proposal Patriark ini 7 hari yang lalu, juga berarti orang-orang di atas saya, sekte, bagaimana menurutmu? Sugeyu merenung sejenak dan berkata, Tuan Istanaku setuju, bagaimanapun juga, nenek moyang Sekte Suci Huangfu telah mati selama 50.000 tahun. Sekarang Sekte Suci Huangfu paling-paling adalah seekor unta mati kurus, dan kualifikasi apa, dan juga untuk terlibat di tanah abadi sektemu, dan medan perang para dewa istanaku. Tepat sekali. Ruyan Wuji mencibir, menghitung waktu, Tantai Xuanzong akan tiba. Nanti kita akan membuka jendela bersamanya dan berbicara dengan cerah, dan menyelesaikan masalah hari ini. Ruyan Wuji menambahkan, mereka sudah tiba. Pintu kuil terbuka perlahan. Ruyan Wuji tidak memiliki niat sedikit pun untuk bangun menyambutnya, tetapi masih duduk di kursi atas dan menyesap anggur. Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh dan terbang ke atas puncak. Segera,
Tantai Xuanzong membawa 4 kepala sekte abadi dan 4 kepala sekte dalam bersamanya dan berjalan menuju aula abadi-abadi. Nangong Ruxue, Zhong Wu Xiao, Gongsun Ruoxi, Luo Fan, Song Hong, Huang Fu Listen Feng, dan 201 lainnya berdiri di puncak dalam formasi yang teratur. Adapun Tan Yun dan 51 murid Pil Garden lainnya, mereka berdiri di belakang kerumunan. Ketika Tantai Xuanzong memimpin 8 kepala untuk memasuki aula abadi-abadi, dia mengerutkan kening, tetapi di dalam aula, tidak ada perjamuan untuk dirinya sendiri dan orang lain, seperti di masa lalu. Belum lagi perjamuan, bahkan bangku. Sovereign Ruyan, apakah ini cara Anda memperlakukan tamu Anda? Suara Tantai Xuanzong diturunkan. Meskipun dia pemarah dan tenang, dia tidak bisa tidak memuntahkan ketidaksenangannya. Di masa lalu, ketika dia datang, jam berapa aula abadi-abadi tidak memiliki jamuan makan mewah untuk menghibur dirinya sendiri dan para tetua dari Sekte Suci Huangfu. Dan kali ini, sebenarnya tidak ada apa-apa. Ruyan Wuji terkekeh, Tuan Sekte ini telah memberi Anda semua, menempatkan gedung VIP, kemudian setelah berbicara dengan Anda tentang satu hal, Anda kemudian dapat membawa bawahan dan murid Anda ke. Adapun apakah ada perjamuan atau tidak, mengapa kamu harus keberatan? Mendengar kata-kata ini, Tantai Xuanzong mengerti bahwa pihak lain jelas mempermalukan dirinya sendiri. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, jika dia melanjutkan, dia hanya akan kehilangan muka lebih banyak lagi. Yah, ada baiknya tidak ada jamuan makan. Tantai Xuanzong menahan amarahnya dan berkata dengan suara dingin, patriark ini juga takut mati karena makan terlalu banyak dan mati karena terlalu banyak minum. Mendengar kata-kata ini, Zhuge Yu dengan dingin mendengus dan menatap Ruyan Wuji. Ruyan Wuji mengerti, sambil bermain dengan cangkir anggur di tangannya, melirik Tantai Xuanzong, dia dengan sengaja mengangkat suaranya, sehingga 3 kelompok murid di luar aula dapat mendengarnya dengan sangat baik. Patriark Tantai, 50.000 tahun yang lalu, nenek moyang klan Anda, mengandalkan kekuatannya yang besar, memaksa Sekte Abadi-Abadi saya untuk menyetujui bahwa murid-murid dalam bersaing dalam seni dan senjata, jimat, dan formasi untuk menentukan kuota untuk bagian dalam, murid dari 3 sekte kuno, untuk memasuki Tanah Abadi. Tapi tidak mengizinkan klanku dan Istana Abadi Jiwa Ilahi, untuk berbagi ngarai Dewa Meteorik klanmu. Pada saat itu, dipaksa oleh otoritas nafsu leluhur klanmu, klanku dan Istana Abadi Jiwa Ilahi, setuju. Tapi hari ini berbeda dari masa lalu, klan suci Huangfu hari ini, untuk mengatakan bahwa itu adalah klan kuno juga berlebihan, lebih baik untuk mengatakan bahwa itu hanya klan budidaya kelas 1. Kalau begitu, kamu sebaiknya membawa bawahan dan muridmu dan kembali besok setelah istirahat malam di gedung VIP. Mendengar kata-kata ini, 8 kepala suku, dan wajah Tantai Xuanzong tiba-tiba berubah dan kemarahan memenuhi mereka. Ini untuk mengusir diri mereka sendiri. Penghinaan. Pada saat ini, Tan Yun di belakang kerumunan di luar aula, hatinya sakit, jika dia benar-benar membiarkan dirinya dan yang lain pergi dalam aib, lalu bagaimana dia bisa memasuki Tanah Abadi di masa depan dan mencari senjatanya. Tan Yun memejamkan matanya erat-erat, tinjunya mengepal, mendengarkan dengan seksama percakapan di dalam aula. Saat berada di luar aula, sebagian besar murid dari Istana Keabadian Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi-Abadi melihat ke belakang, menatap murid-murid Sekte Suci Huangfu dengan penghinaan mendalam yang terpancar di mata mereka. Karena dalam 10.000 tahun terakhir, setiap kali 3 murid sekte kuno, kompetisi dan senjata, jimat, formasi 4 seni, klan Huangfu Seng semuanya berantakan, adalah dasar keberadaan. Ditatap mengejek oleh orang banyak, lebih dari 200 murid batin dari Sekte Suci Huangfu, ingin naik dan membunuh dengan orang banyak. Tapi mereka tahu, ini di wilayah orang lain, mereka harus tenang, tidak bisa bertindak sembarangan. Selain itu, Master Sekte belum memberikan kata-katanya. Aula abadi-abadi. Di dalam aula, Tantai Xuanzong sangat marah, dan aura luar biasa merasuki tubuhnya, memenuhi setiap sudut aula. Di bawah aura ini, kursi giok yang diduduki oleh 8 sekte dalam dari Istana Abadi Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi-Abadi meledak. 8 tetua sekte dalam, duduk di atas pantat mereka, dahi mereka ditutupi dengan butiran keringat yang halus. Ruyan Wuji, Zhuge Yu, jangan terlalu banyak menggertak orang. Tantai Xuanzong dengan tegas menegur, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Huangfu Seinku? Juga, jangan percaya apa yang kamu katakan. 50.000 tahun yang lalu, leluhurku bisa saja menghancurkan 2 sekte kunomu dan mengambil Tanah Abadi dan medan perang dewa untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak melakukan itu. Adapun mengapa sekarang ada dan, senjata, jimat, permainan arai 4 seni, untuk menentukan kuota memasuki Tanah Abadi, Ruyan Wuji Anda menyentuh hati nurani Anda berani mengatakan, bukan tuan leluhur Anda, inisiatif untuk mengusulkannya. Sekarang bagus,
Kamu dan Zhuge Yu diskusi pribadi, seperti memfitnah tuan leluhurku. Tantai Xuanzong dengan marah menunjuk Ruyan Wuji dan Zhuge Yu, mencibir dan berkata, bagus, Patriark ini sekarang akan kembali dan melaporkan masalah ini kepada Tetua Sein Agung dan Tetua Sein Agung klan saya yang tidak bertanya tentang urusan duniawi. Saya pikir mereka pasti akan mencari keadilan untuk leluhur, untuk Anda.